Sama judulnya kuliah ngajarin teori bisnis. Kenapa banyak orang yang takut untuk memulai bisnis? Nah, kebetulan kita hari ini ada kedatangan 2 tamu, ya Yo. Iya, benar. Kita bakal mengulik bagaimana pendapat dari 2 perspektif yang berbeda. Jadi bukan hanya kita aja di sini yang mendengarkan dan berbagi pengalaman ya, tapi kalian juga yang di rumah atau di kos sambil rebahan atau yang lagi nugas bisa sembari melihat podcast kita gitu. Oke, kita mulai perkenalan dulu. Di sebelah kanan gue ada Sarah, hai. Dan juga ada satu teman rekan saya dari Gina. Hai. Boleh dong kenalan dulu dari Sarah. Kenalin, nama gue Siti Sarah Azhar Sumantri. Kebetulan gue dari Universitas Aisyah Bandung dan jurusannya dari Perdagangan Internasional. Terus aku baru semester 7 sih sekarang. Oke, kalau dari aku, perkenalan semuanya, nama aku Gina Agustina dari Prodi Perdagangan Internasional. Kebetulan aku kuliah di Universitas Aisyah Bandung dan lebih kebetulannya lagi adalah aku satu kelas sama kakak Sarah. Bestie ya. Bestie. Dan kita sekarang udah di semester 7 ya teman-teman, lagi pusing-pusingnya. Gak bisa dong, karena kan bukan di sebelah aku bukan salah. Oke, sebelum masuk ke serius, gue mau tanya satu hal ringan dulu nih. Kalau tiba-tiba besok pagi ada yang transfer duit 50 juta ke rekening kalian, nah terus dia bilang ini adalah modal bisnis dan kalian harus membangun bisnis itu sekarang juga. Apa yang akan kalian lakukan untuk itu? Ini dari siapa dulu nih? Boleh ke Gina dulu. Oke, kalau dari aku pribadi, yang pasti aku pertama lakuin yaitu aku bakal ngelakuin yang namanya validasi pasar dulu. Jadi aku nggak akan mikirin untuk sewa ruko, modal usaha yang lainnya, atau mungkin bikin apa tuh namanya bisnis plan dulu. Itu mungkin aku nggak akan lakuin karena ya tujuan aku itu pokoknya aku mau validasi pasar dulu, terus aku lihat siapa nih yang minat. Jadi minatnya tuh kemana dan aku harus ngelakuin apa. Jadi intinya aku harus validasi pasar dulu. Itu kalau dari aku. Kalau Sarah gimana nih? Untuk indeks ekonomi gitu ya, sekarang kita kan lagi krisis-krisisnya banget ya, keuangan, apalagi dengan modal yang 50 juta yang diberikan secara cuma-cuma untuk buat berbisnis gitu ya. Kayaknya itu nggak bisa dipakai main-main, apalagi ya di zaman sekarang gitu ya. Harus si bisnisnya tertarget kemana arahnya. Jadi mungkin kalau aku gitu ya, mulainya pasti bikin spreadsheet yang paling pertama. Terus yang kedua bikin breakdown pendanaan dana gitu ya, biar kita tuh tahu nih dengan modal 50 juta itu apakah dialokasikan dengan baik, dengan dibelikan barang-barang yang benar gitu untuk bisnis kita dan tujuannya ke arah. Terus aku juga bakal analisis pasar ya, karena kan ketika kita menjual produk tuh kita tuh harus tahu apakah si produk ini tuh bisa memenuhi keinginan si konsumen. Dan bukan hanya itu aja gitu ya, karena kalau kita bisnis gitu ya langsung jelek atau langsung lah dibuat bisnisnya tanpa ada perencanaan, menurutku tuh rasanya gitu, rasanya kayaknya nggak bisa buat aku gitu, karena biar terarah gitu si bisnisnya terlihat. Wah, bagus juga ya. Terus kalau untuk rencananya nih, rencana kalian untuk memulainya itu kapan nih? Nah, kalau dari aku sih rencananya itu yang jadi masalah, karena kita sebagai mahasiswa mungkin bukan hanya mahasiswa doang yang merasakan, mungkin orang-orang di luaran yang sana yang sedang merencanakan bisnis kalian gitu, pasti kalian tuh hanya stuck di satu titik, kayak terus aja merencanakan sampai si bisnisnya tuh kata kita menurutnya sempurna gitu. Tapi kita tuh nggak langsung melakukan langkah pertama, langsung terjun bisnis. Mungkin karena terlalu banyak menganalisis ya, dan itu tuh jadi bikin lama gitu untuk memulai bisnis. Dan ini sebenarnya sudah menjadi topik pembahasan kita, ya Yol? Iya, Karena dari Sarah dan juga Gina sudah
menjelaskan bagaimana pola pikir dan prinsip dari mereka seperti apa. Langsung aja kita ke intinya ya, yuk. Oke, sekarang kita masuk ke topik utamanya. Kita sebagai mahasiswa gitu, kita belajar soal bisnis kanvas, terus mempelajari manajemen bisnis seperti apa, kemudian bisnis plan gitu ya. Nah, bagaimana setelah lulusan berapa banyak teman kita, dikat ya? Berapa banyak teman kita yang setelah lulus mengikuti bisnis? Kalau dilihat dari teman-teman angkatan gue, dari 40 mahasiswa itu tuh mungkin yang terlaksanakan mereka menjalankan bisnis itu tuh mungkin 3 dari 40 mahasiswa mungkin ya kayak karena kalau dilihat dari kehidupan sebagai mahasiswa itu tuh ada yang dikatakan perintis dan merintis. Jadi mungkin mereka aku yakin mereka tuh pasti udah ada yang namanya pegangan bisnis plan. Cuman mereka mungkin lebih kebingung ya mulai dari mana. Karena masih awal semester kali ya. Betul. Benar. Oh iya, dan ini juga katanya angkatan manajemen lah ya yang belajar bisnis. Nah, karena kita belajar bisnis itu ya, itu tuh hal yang bikin overthinking buat kita gitu ya. Kayak dulu waktu zaman SMA mungkin Kak Yuli sampai Gina mungkin merasakannya ketika SMA tuh bisnis tuh hanya sekedar jualan. Kayak kita punya modal, punya ide pasti langsung tanpa nggak tahu kan kalau di sana tuh ada ilmu-ilmunya yang harus kita terapkan. Dan ketika gue masuk kuliah nih sekarang ke perdagangan internasional, otomatis belajar bisnis yang kata Yuli bilangin kan. Dan itu tuh banyak hal yang membuat jadi perspektif buat kita. Akhirnya pemikiran kita tuh berkembang. Kayak gini nih, kita belajar pemasaran. Nah, ketika belajar itu tuh kita tuh pasti berpikir apakah produk gue bakal laku di pasaran. Terus ketika belajar keuangan itu kan sangat sensitif ya, apalagi tentang bisnis itu. Apakah cash flow kita tuh di bisnis kita atau di produk kita tuh akan berjalan dengan lancar? Apakah tidak akan ada kendala ketika proses? Oh, tentu enggak. Mulai dari kayak ancaman kayak keuangan, operasional, mungkin itu tuh yang akhirnya membuat bisnis kita jatuh kalau kita salah langkah. Dan itu tuh harus secara hati-hati. Dan ketika kita semakin tahu dan semakin mendalami si teori tersebut, kenyataannya itu bikin kita takut untuk mulai berbisnis, untuk mulai langkah lebih awal gitu. Tapi terkadang realita versus dari teori itu berbeda sekali ya. Iya, yang kita pelajari di kuliahan. Iya. Nah, Sarah ini kan tadi baru bilang ya kalau yang sesuatu yang penting menurut Sarah itu semakin kita ngerti berarti kita semakin takut gitu ya. Nah, kalau untuk Gina sendiri, menurut lu setuju nggak sama pendapat Sarah tadi? Mungkin dari gue pribadi itu sebagian setuju, tapi sebagian besarnya lagi enggak. Karena menurut gue tuh ada yang lebih dalam lagi daripada yang tadi Sarah sebutin. Dan ini yang bakal gue bahas. Oke, kita mulai dari sini dulu. Teori bisnis yang kita pelajari di kampus, menurut lu Gina, seberapa relevan sih pas lu beneran jalanin bisnis itu? Bagaimana? Mungkin kalau dibilang relevan 100% enggak karena yang gue alamin, yang gue jalanin itu kita bakal ngerasa relevan itu ketika relevan terhadap teori-teori ini ya ketika bisnis sudah jalan. Jadi bukan karena mungkin gue orangnya anti persiapan, jadi prinsip gue seperti itu. Kenapa gue bisa mengatakan seperti itu? Karena ketika kita jatuh dari usaha, ketika kita gagal dan lain sebagainya, itu tuh gak ada sama sekali di teori. Jadi itu menurut gue. Tapi lu secara realita lu pernah benar-benar real merasakan
Merasa iya. Udah pernah. Jelas. Oke, berarti secara tidak langsung yang lu katakan adalah nyata. Nyata. Udah lu 100% nyata. dari pengalaman Gina ya. Betul, Iya, betul. benar. Oh, berarti ini termasuk teori yang legend gitu ya, berguna sebelum dan sesudah. Bukan yang salah guys. Oke, berarti teorinya legend gitu. Berguna setelah, bukan yang sebelum. Mostly iya, dan ini tuh nggak pernah dibahas di kelas manapun. Karena kayak kita kan tahu nih beberapa perusahaan-perusahaan besar, Gojek, Unilever, Indofood, PT Astra, dan lain sebagainya. Tapi kita tuh diajarin di kampus tuh, oke, lo mahasiswa, lo dikasih duit 500.000, lo harus lakuin apa supaya tuh jalan bisnis gitu. Terus kalau menurut Sarah? Nah itu sih yang bikin jadi overthinking ya. Kayak kita sebagai mahasiswa bisnis, otomatis kita bisa bikin bisnis plan, analisis pasar yang trennya sekarang apa gitu ya di kalangan anak muda. Sampai mungkin untuk mengelola keuangan pasti yakin kita bisa sendiri kan, nggak mungkin ke orang lain gitu. Tapi di sisi lain ketika gue mau bicara nih ke customer pertama gue, nyatanya gue nggak bisa. Kayak gimana sih caranya mengenalkan produk kita sendiri kepada orang lain? Kenapa gak bisa nyatu? Mungkin karena tidak diajarkan, karena hanya sebatas teori pun, tetapi kalau enggak diadaptasi di kenyataan gitu ya, Lapangan kali ya, kayak kayak praktek lapangan. lapangan. ketika real jatuh ke dunia bisnis gitu ya, itu nggak diajarkan, hanya sebatas teori saja. Dan yang mengajarkan tuh diri sendiri lagi kan, dengan pengalaman. Nah, sedangkan yang kita tadi bilang di kampus kan kita tuh dengan menjalankan bisnis yang udah ada, kayak Yang PT-PT besar tadi itu. kayak tadi Unilever, Gojek, Indofood. Sedangkan mereka itu sistemnya nggak dari nol, mereka tuh sudah berkembang, kayak punya customer banyak, customer yang setia dan loyal banyak, dan kayak sistemnya tuh nggak mungkin dari nol dong, pasti kayak udah berjalan dan sistematis terus gitu berjalan. Tapi kenyataannya emang seperti itu, ketika kita terjun ke dunia nyata, ternyata bisnis kita tuh harus dibangun dari nol dan dibangun dengan kaki tangan sendiri gitu ya. Sedangkan dengan yang diajarkan di di kampus gitu ya, ketika teori ingin diadaptasi kepada realita gitu, ternyata emang nggak semudah dibayangkan. Kayak orang-orang ngomong, Sarah lu belajar bisnis atau manajemen pasti lu ngerti untuk berbisnis, tapi kenyataannya nggak semudah yang dikira. Berbeda gitu ya. Jadi ada yang cukup besar, ada gap yang cukup besar, apa yang diajarkan sama dengan apa yang juga dibutuhkan untuk start. Tepat sekali Kai, dan menurut gue tuh hal tersebut yang ngebuat kita sebagai istilahnya perintis mungkin ya, sebagai perintis yang jadinya antara takut, ragu, dan bingung ini tuh jalannya kemana, harus mulainya dari mana, kayak gitu. Jangan terlalu nunduk Yuli. Gak. Ya udah. Tuh. Oke Sarah, dari sisi lo sendiri nih, yang belum lo rasain, belum belum ulang. Sarah, dari sisi lo yang belum mulai, menurut lo itu udah ada rasa kerasa belum prosesnya atau apa gitu? Menurut gue gitu ya, itu pasti kerasa banget gitu ya, apalagi kita mahasiswa semester 7 gitu ya. Itu tuh udah jalan yang sangat panjang gak sih, kayak udah hampir mau selesai. Kayak seharusnya itu gue tuh mengerti dan gue tuh tahu bagaimana caranya memulai sebuah bisnis. Tapi kenyataannya gue emang gak tahu dan gak bisa. Bukan hanya sekedar overthinking semata atau ketakutan, tapi yang lebih kita takutkan tuh bukan takut gagalnya, kayak takut dilihat sama orang-orang atau diomongin sama orang-orang kayak Sarah tuh ternyata nggak sekompeten itu ternyata belajar bisnis. Oke. Jadi itu yang mendasari bahwa kalau lu takut untuk menjalankan bisnis itu adalah takut dinilai oleh orang. Ya walaupun itu tuh kan anggapan dari orang lain, ekspektasi orang lain kepada kita, tapi menurut aku ekspektasi yang sangat berat tuh ketika ekspektasi diri kita sendiri terlalu besar pada diri kita gitu. Ketika tidak memenuhi ekspektasinya itu pasti berat banget. Berat dan sakit banget sih kayaknya. Betul.
Oke, tadi yang kata Sarah bilang, Sarah bilang tidak. Aman. Minum dulu deh. Nah, minum. Berapa break? Siara Indonesia. Nah itu kalau misalnya nge-lag di tengah-tengah atau di akhir-akhir, ulanginya tuh jangan setengah-setengah, ulangin dari awal lagi biar nanti nggak aneh di sininya. Terus sebenarnya nanti kalau misalkan minum mah tinggal film aja minum dulu. Iya lu. Hah? Nggak apa-apa. Enggak dimasukin nanti kayak ya udah natural aja. Kayak tadi gua makan pasti dimasukin. Ah. Gua minum pasti. Makan gitu. Ini mah enggak kan? Wah, nanti gua masukin. Jangan dong. Reputasi gue. Intro. Di intro itu kan. Ya, 1, 2, 3. Tadi Sarah nyebut sesuatu yang penting gitu, takut dianggap tidak kompeten. Ini berbeda dari takut gagal ya teman-teman ya. Karena yang kita bakal bedah yaitu ini. Udah. Kan. Oke, langsung masuk. Aku lagi. Oke guys, di sini setelah banyaknya perbincangan tentang teori tadi ya. Nah, kita langsung masuk aja nih ke bagian yang lebih dalamnya nih. Karena kan gua rasa takut mulai bisnis itu terlalu general. Nah, kalau kita boleh bedah, itu sebenarnya takut dari mananya gitu? Kalau menurut gue gitu ya, yang merasakan sangat ketakutan dalam bisnis gitu ya. Pertama, takut produk kita nggak ada yang beli, terus akhirnya kita rugi kan. Nah, itu lebih besar. Itu adalah hal yang bikin gue takut gitu ya, dan bikin bisnis kita bangkrut. Oke. Dan mencari modal dari mana lagi. Terus takut nih dikatain sama orang-orang yang tahu sama kita kayak, ih lu sosokan banget lu bisnis-bisnisan. Emang setahu apa lu sedalam apa sih ilmu lu untuk berbisnis gitu kan. Tapi ada hal yang paling gitu gue takutin dalam diri gue itu ketika orang lain tuh menilai gue gagal dan gue tuh nggak kompeten gitu lah. Karena kalau kita gagal sendirian gitu ya, dan orang lain tidak tahu kita sedang gagal, itu tuh rasanya kayak lega, orang lain nggak akan mencibir gitu ya. Tapi ketika orang lain tahu kayak prosesnya kita gimana nih di berbisnisnya, susah senengnya gimana, semangatnya gimana, dan ketika kita jatuh gitu ya, itu tuh rasanya tuh gimana, malu, sakit, kayak aduh mau ditaruh di mana di muka ya, kayak orang-orang tadi, bisnis lu di mana sekarang, jalan nggak? Yang akhirnya membuat kayak perspektif, kayak mereka tuh mikir, oh orang ini emang bisa berbisnis. Even itu kita dari prodi yang kita jalani perdagangan internasional ya. Jadi kadang tuh orang mikir kayak dia tuh kuliah di jurusan bisnis, nggak mungkin gagal dalam berbisnis. Dan itu tuh yang harus banget dipatahkan karena come on guys, nggak semuanya bisa. Iya. Karena kita juga manusia Biasa, biasa. Benar-benar. kayak bisnis tuh kayak jatuh banget tuh hal yang biasa gitu Benar. ya. Terkadang orang-orang kalau melihat dengan jurusan kita perdagangan internasional, orang-orang berperspektif kalau kita jago berbisnis. Padahal realitanya ketika kita memulai bisnis tidak semudah itu. Iya. Butuh modal, butuh juga relasi mental. Gitu. Iya. Oh, dan aku tuh ada satu mau bahas ini tuh tentang yang tadi mungkin yang menjadi overthinking temen aku sendiri karena dia takut dicibir sama orang lain. Karena itu tuh kita nggak ada diajarin ya, kayak contohnya kayak social risknya kita nggak diajarin tuh. Jadi oke lah kita belajar soal business plan, business canvas, terus caranya menjadi leader yang baik dan benar, semuanya kita diajarin. Tapi kalau untuk masalah ke situ kita nggak ada diajarin. Jadi Masalah kemana? ke mental, ya. Karena jadi pembisnis itu mentalnya harus kuat teman-teman itu. Sekuat aja ya teman-teman. Iya, harus. Ketika komplain nih customer, Dimarahin nih. Iya. nggak sesuai. Apalagi mungkin Gen Z kali ya, gagal sedikit nangis. Terus nanti dia customernya nggak sesuai sama harapannya nangis. Karena Gen Z tuh nangis. Yang paling gampang down itu adalah Gen Z. Gen Z, ya. Betul. Kita ini Gen Gen Z. Z. Benar. Tapi insya Allah kita akan sekuat baja ya teman-teman. Iya. Harus sekuat baja.
Nah, boleh kita lihat kalau di sini tuh berarti kita tuh bukan hanya takut gagalnya, tapi kita tuh takut karena dilihat orang kegagalan kita itu. Sebenarnya sih wajar aja ya, Kai. Iya. Karena kan nggak semua orang itu gitu kita memulai harus langsung berhasil gitu kan. Iya, betul. Namanya kegagalan itu kita mulai dari nol juga itu adalah kayak pelajaran bagi kita. Kadang ada pepatah yang mengatakan kalau kegagalan itu adalah kunci dari kesuksesan. Iya benar. Kalian pernah berpikir tidak kalau misalkan suatu perusahaan A yang udah di atas udah sukses, itu mereka tidak mungkin tiba-tiba sukses, pasti ada jalan lagi melintihnya, susahnya bagaimana gitu, pasti ada pernah merasakan gagal. Justru kegagalan itu adalah kunci dari belajar dari kesalahan, betul? Betul. Karena kita bisa tahu ya kesalahannya di mana aja, bisa kita perbaiki, evaluasi mungkin sama timnya gitu. Di dunia ini tidak ada orang yang ketika melangkah langsung sukses. Iya, Pasti benar. setiap orang Pasti bakal ada gagal. memiliki prosesnya Iya, guys betul. gitu. Betul. Jadi buat kalian yang sedang merasakan proses di fase itu, stop, jangan merasa berkecil hati. Karena kita semua belajar dan berproses bersama. Gitu. Tadi yang udah Gina katakan kalau social risk yang di kampus itu tidak diajarkan. Dan menaiknya social risk ini mungkin yang paling irasional tapi paling berasa gitu ya. Betul. Karena kalau lo semua mikir secara logis nih ya, kayak kita sebagai mahasiswa merasakan jatuh dalam berbisnis gitu ya, itu nggak ada nggak banyak resiko yang kita bisa ambil. Kenapa gue bisa nyebut seperti itu? Karena kita posisinya mahasiswa yang cari kerjaan sampingan itu untuk kesenangan diri sendiri. Apalagi kita kan Gen Z ya. Iya benar. Kita kan Gen Z ya. Terus dikit-dikit, aduh beres puas, self reward Iya benar. ya kan. Jadi menurut gue pribadi, ketika jatuh di posisi yang masih menjadi mahasiswa itu nggak apa-apa. Itu belum fatal ya sih ya. Iya, itu belum fatal. Karena apalagi dengan kita masih proses mahasiswa, gagal itu adalah jalan menuju kesuksesan. Betul. Malah kita makin tahu nih apa sih kesalahan Iya. yang kecil-kecil gitu kan. Karena kalau udah terjun ke bisnis yang gede, gagal ada berbahaya ya teman-teman. Nah, itu kan tadi udah Gina jelasinnya. Nah, kalau gue nih mau nanya ke Sarah lagi. Gina bilang itu ini adalah waktu yang paling aman gitu untuk gagal. Nah, menurut Sarah sendiri, lo setuju nggak sama pendapat Gina itu? Tapi mungkin untuk secara logika ya, menurut gue itu setuju, tapi secara teori pun salah. Tapi di sisi lain juga gak bener-bener juga, karena rasa ketakutan itu kadang emang gak bekerja secara logis gitu ya. Bukan karena kita kurang pengetahuan, karena si pengetahuan yang kita terima tuh gak bisa diterima secara emosional, mungkin tolong sama diri kita sendiri. Betul, dan mungkin untuk secara psikologi itu kita dari kecil tuh kayak mungkin sama orang tua kita kali ya, Iya. kamu salah, itu udah pasti di otak kita buruk gitu kan. Dan itu tuh sebenarnya nggak hilang ketika kita sampai sekarang nih udah mau OTW jadi S1 teman-teman, itu tuh nggak hilang. Salah itu pandangan tuh selalu kayak gue salah, gue berarti buruk, tapi sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Mungkin karena budaya di Indonesia kalau Budaya, salah iya bisa jadi ya. kayak Salah. buruk. Buruk. Kamu salah. Padahal salah itu adalah untuk berubah. Iya. Iya. Kan kalau kita sebenarnya salah terus juga nggak bagus Nggak ya. bagus ya. Tapi ketika kita salah, berarti kita tahu nih apa nih yang harus kita perbaiki, apa nih yang akan ngebuat kita jadi lebih baik lagi. Gitu. Cut. Halus sih, halus aja. Coba kan lihat tuh. Ah, kita bener ini. Berdebat, cok. Gelut. Gedebak. Gelut di sini, gelut di kamera. Kok gue dapet minum baru lagi ya? Kan gue ganti. Minum apa tadi mana ya? Gak tahu ya. Masa? Wah, udah segini. Haus banget. Buka aja juga. Alex jangan buka ya. Gue gak suka buka botol batu. Sakit tangan. Sayang.
Bisa juga. Berapa? Gue pikir gue kuat. Ini licin cuy. Mana dia? Nah. Terima kasih yang ada di belakang kamera. Of service guys. Ada Esot dan juga ada Iya. Pia. Pia gemoy. Pia gemoy. Gak ikhlas ya mukanya. Ini nggak beneran. Ih, jangan kan. Tuh kan jadi kena kerudung Yuli. Si Yuli. Son Abi. Pia, mau nggak yang di belakang kamera? Yang di belakang. Oh, sok kopi dulu. Terima kasih, terima kasih. Serius gue? Mau yang nggak pedes? Kentang enak. Si Elisa mah orang paling mana nggak suka Enggak. pedas. Gue tadi ada ikan bagus kan. Nah, habis. Aduh. Balik lagi. Yuk ngomong lagi. Bukannya waktu minggu doang nih. Oh Kalau iya beli tuh minggu Manut. nih. Lip. Yang dia ada Manut. Iya. Apaan? Sama tegal. Tegal gak? Pokoknya Penyakit. Enggak makan itu bubuknya dong. Ini yang pedes. Dia mah natriumnya anomali, cok. Iya, ditambah tegal banyak kucing nggak kok pagi-pagi mereka tadi gajah. Banyak kan floriculture. Sama kucing gajah pagi-pagi. Makan glukosa berapa gram sehari? 10 gram. Natrium berapa? 100 gram. Hah? 60. ini. On. Iya, itu banyak kan tuh. Sudah pernah gue aplikasi. Udah siap belum? Udah siap belum? Udah. Jangan cepat tuh ajaku. Kiri kanan. Roll gitu ya. Mau? Di sini aku nggak ada guys masuk. Yuk. Oke, gue mau coba satu hal. Gina, Oke. lu terkesan gak sih projection langsung eksekusi gitu, langsung belajar ke lapangannya langsung gitu. Tapi ada argumen yang bilang persiapan itu penting gitu. Dan bisnis yang kurang matang itu justru lebih sering gagal. Dan gimana respon lu Gina? Oke, yang gue jelasin sebelumnya kan gue bilang apakah karena gue ini orangnya anti persiapan. Karena menurut gue orang yang rata-rata mempersiapkan, contoh deh, oke gue minggu ini mau susun skripsi, mulai dari judul, pendahuluan segala macam. Ini misal ya, Misal ya teman-teman. Dari 1 bulan berubah lagi jadi 3 bulan, bahkan mungkin berubah lagi jadi 6 bulan. Dan menurut gua itu tuh gak bisa dinamain yang namanya persiapan. Menurut gua itu tuh adalah penundaan yang dikasih label bagus aja gitu, dengan iming-iming kayak iya bakal gue kerjain kok, tapi sampai akhirnya dari yang 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu. Tapi ya Bin, maaf nih, Iya, menggunakan argumen gitu ya. Karena gini Kan pendapat ya. Iya. Kita bilang dia anti persiapan. Coba kita mari terbuka gitu dengan bisnis-bisnis yang anak muda sekarang tuh, kayak bisnis kecil-kecilan. Apakah mereka berjalan dengan lancar? Itu kan bisnis itu terjadi ketika mereka ingin tanpa persiapan, kayak sekedar aduh gue FOMO nih orang lain jualan kayak barang-barang yang lucu-lucu atau kayak yang lagi tren gitu. Karena menurut gue tuh ketika kita tanpa persiapan itu sangat beresiko besar ya. Kayak kita nggak tahu analisis pasarnya, kita nggak tahu cara mengelola dananya, atau kita nggak tahu nih target pasarnya ke siapa. Dan itu tuh mereka tuh bukan hanya sekedar hal opini atau overthinking gitu ya. Dan persiapan itu bener-bener harus secara matang. Karena kalau hanya bermodalkan gue berani nih nggak bisa. Karena Nggak itu cukup ya? nggak cukup. Kalau buat gue yang Ya. sangat mungkin dibilangnya kritis lah apapun, Ambis. harus bukan ambis, kayak harus terstruktur apapun. Bener. Kayak gitu tuh kayaknya nggak bisa. Setuju, tapi pertanyaannya adalah matang menurut siapa? Sedangkan lo sendiri aja nggak tahu kapan lo merasa cukup matang untuk menjalankan itu semua, ya kan? Iya sih. Oke ya, gue ngerasa mungkin Gina orangnya actionable banget, kayak ketika dia pengen bisnis dia langsung eksekusi dan mungkin belajar sambil berbisnis. Tapi ada loh orang, karena tipe-tipe orang tuh menurut aku tuh berbeda-beda gitu. Nggak semua sama seperti Gina. Ada orang-orang yang butuh
persiapan. Ketika mereka merasa takut, itu bukan hanya sekedar overthinking, bukan hanya ada di kepala mereka nih, mereka rasa, tuh gue takut. Karena menurut gue ketika kita takut ya, ada rasanya kok kita tuh belum siap. Misalkan kayak seseorang yang mau mulai berbisnis nih, kita paksa nih, lu mulai aja sekarang tanpa persiapan. Akhirnya bisnis mereka gagal, amit-amit bangkrut. Karena dia belum siap. Secara modal, secara kayak tadi saya bilang semakin relasi kepada orang-orangnya, kita nggak tahu yang salah dalam bisnis itu apa dalam bisnis kita gitu. Dan ketika mereka gagal dan akhirnya mereka trauma, gimana mereka mau survive? Karena bisnis tuh kita tuh jatuh banget sendiri. Iya, betul. Karena mereka pasti bakal kehilangan kesempatan lain ketika mereka nggak percaya diri, udah nggak punya modal. Mungkin opportunity yang akan datang ke mereka kalau ketraumaan itu tuh akan terus berlanjut dan siapa yang akan berlanjut? Jadi diri dia sendiri lagi. I think that is tantangan yang cukup berat bagi seorang pembisnis di YouTube sepertinya ya. Oke, di sini gue mau nanya agak personal nih. Sarah, kalau ada yang bilang ke lo sekarang, kamu tuh sebenarnya bukan gak siap, tapi kamu takut dilihat orang gagal. Nah, lo di situ akan ngelakuin apa dan lo akan bilang apa ke mereka? Gue nggak mungkin ya bilang langsung belak-belakan gitu ya kepada orang lain, tapi gue bakal jujur di sini kepada diri sendiri, mungkin kepada ya teman-teman di sini gitu ya. Ya gue takut kalau dinilai sama orang lain, tapi kayak itu nggak enak ya diakuin ya. Apalagi orang lain tahu gitu ya kita sedang berproses berbisnis, orang lain mau ngomongin apa gitu. Kalau gue bilang gue takut gitu ya itu tuh gak enak aja didengarnya, kayak merasa kurang profesional, apalagi sedang merintis menjadi founder dalam bisnis kita sendiri gitu ya. Dan itu gak profesional dan merasa gak pantas aja gitu diodorin sama orang-orang. Jadi di sini menurut Sarah adalah dia takut kalau misalkan menunjukkan kalau lu gagal ya. Sebenarnya Sarah ini takut dalam berbisnis, cuman dia untuk menanggapinya dengan profesional supaya tidak terlihat ketakutan, padahal dirinya takut begitu. Nggak salah. Iya, betul. Oke, gue mau nanya secara personal nih ya. Sarah, kalau ada yang bilang ke lo sekarang, kamu tuh sebenarnya bukan gak siap, tapi kamu tuh lebih takut dilihat orang gagal. Terus lo bakal nanggapinnya itu gimana? Sebenarnya nggak benar juga gitu ya, tapi mungkin gue bakal di sini gitu ya. Emang sih gue ngerasa takut dinilai sama orang lain, tapi itu ngerasanya nggak pantas didengar gitu ya, apalagi ke orang-orang yang mengenal gue kalau gue tuh lagi merintis sebuah bisnis. Apakah orang lain akan mencemooh? Oh tentu iya kan, kayak ngomongin itu tuh kayak Itu dicibir pasti ya. kayak kurang profesional. Iya, kita rasa nantinya mereka ngomong ini kurang profesional, kayak lu nggak bisa nutupin kurang dari lu gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa sih, itu hal yang orang kita dalam masa takut gitu ya. Tapi intinya mah kayak jangan sampai orang lain tahu gitu. Dan karena ketika orang lain tahu, akhirnya orang lain ngomong Bakal mencap yang tidak ya iya kayak aku aduh ini gak kompeten, aduh ini kurang profesional gitu. Iya. Coba kalian lihat mungkin pembisnis saya, apakah ada yang mengakui diri mereka takut gitu ketika mulai bisnisnya? Enggak kan? Begitu pula gue menyembunyikan untuk diri gue sendiri gitu, dan itu tuh hal privasi mungkin yang kayak bakal bisa diri sendiri aja. Jadi lu bersikap seolah-olah lu berani, lu tegar dan lu siap, padahal kenyataannya adalah lu takutan. Lu kayak lu takut gimana Iya ya? benar-benar. Tapi ya juga sih ya, kadang hampir semua pembisnis mereka terlihat seperti berani, tegar, padahal di belakang kan Tahu. tidak ada yang tahu. Oke, di sini untuk Sarah makasih karena ada jujur. Nah, karena kan gue rasa banyak nih yang dengerin ini dan ngerasain hal yang sama.
tapi sama kayak yang Sarah bilang itu nggak berani untuk ngomongnya gitu kok. Dan sebenarnya itu tuh poin pentingnya ya kalau menurut gue pribadi, karena bukan soal mikirin kita pakai teori yang mana ya, kita pakai jurnal siapa, kita pakai argumen siapa yang ngebuat kita yakin untuk menjalani ini semua. Bukan karena itu aja, karena balik lagi kayak sosial risk itu kan tadi nggak diajarin juga ya. Ya masih kita soal kayak gini aja mesti bohong sih itu teman-teman. Karena yang terkadang yang kita pelajari di kuliah tuh berbeda. Dari teorinya seperti ini, ternyata ketika kita mulai bisnis itu benar-benar Teori sama lapangan itu kadang berbandingnya tuh cukup jauh gitu. Tapi bukan berarti diartikan kalau kita belajar tuh nggak penting. Belajar penting teori, cuman tidak serealita itu. Ini kayak strategi itu kayak arahannya ya. Kayak tahu tuh harus ngapain sih? Tahu. Betul. Dan mungkin itulah yang seharusnya juga diajarkan di mata kuliah kewirausahaan ya. Bukan cuma cara bikin bisnis plan, tapi juga cara mengenal dan mengelola ketakutan lo sebagai founder tuh. Iya, betul. Karena bahkan kalaupun ada kelasnya ya kita bakal kelasnya. Ya, karena itu tuh ngikutin kelas itu. yang paling penting cara mengelola ketakutan yang paling besar tuh. Menghadapi ya. Yang menghadapi bukan secara teori yang dirinci kan itu enggak, kita tuh yang perlu ketika kita bekerja langsung sih untuk mengelola rasa ketakutan. Jadi ada rasa keberanian gitu untuk nanti berbisnis. Jujur gue juga kalau misalkan ada kewirausahaan, ada workshop, ada kelas, gue bakal ikut sih. Dan kelasnya yang membahas soal sosialis ini ya Sosialis, kayak betul. kan. Tapi bener banget deh sih, bukan buat Ya. hal sampai nanti mungkin kalau kita berbisnis. Karena ilmu itu bisa umur berapa aja, mau umur lu tua, mau lu mau kakek, karena ilmu itu tidak ada habisnya. Betul. Karena teori itu bisa belajar gitu. Nah. Iya. Tapi pengalaman diri Anda cari sendiri. Pengalaman itu sangat susah banget, karena di mana-mana orang mau kerja pasti yang dicari adalah pengalaman. Ketika kita lulus S1, kita mau kerja, itu yang pasti ditanyakan adalah soal pengalaman. Iya. Sedangkan kita pengalaman belum ada gitu. Jadi miris sekali ini loh. Ini bener-bener misalnya teh kayak kita lulus kuliah gitu ya. Kayak kalau misalnya kita bisnis nih, omongin sama orang, kenapa bisnis tadi kan dia beli S1 ya, capek-capek kayaknya kerja kantoran nggak sih, kayak lebih gagah gitu. Betul, karena perspektif orang itu adalah kita jurusan perdagangan internasional, ketika kita lulus S1 adalah ekspektasi orang-orang adalah kita kerja di perkantoran. Ketika kita memulai bisnis, mereka tuh bakal memiliki perspektif yang berbeda. Seperti, oh kok lu bisa melenceng sih, kok lu bisa bisnis sih gitu. Iya, karena jujur waktu SMA itu kan ngambil jurusannya tuh IPA ya, terus terbang ke bisnis. Nah sebenarnya kan kalau IPA tuh bisa masuk kemana-mana ya teman-teman, tapi ada aja yang nyinyir kayak bahkan dari basicnya pun kan aku nggak tahu ya. Kayak contoh deh akuntansi, ya kan, debit kredit tapi gak ada kris. Nah debit kredit yang kita pusing yang belum mesti jadi balance sampai titik penghabisan, ini aset kemana, aduh. Kemarin ketika pengalaman gue ketika di kelas akuntansi itu ada dosen yang bilang, ini maksudnya kemana, debit atau kredit? Kris. Nah ini melenceng ya teman-teman ya. Jangan Benar nggak? dicari. Tapi benar nggak dengan realitanya sekarang ini, ketika dosen nanya, ini keuangan ini maksudnya kemana? Debit atau kredit? Zaman sekarang kris. Jadi itu yang harus yang bisa kita ubah itu si budaya yang berpikir mungkin harus bekerja gitu kita berbisnis. Mungkin kayak bisnis tuh harusnya tuh kayak menurut aku gitu ya. Bisnis itu adalah kerjaan sampingan. Ketika kamu tidak memiliki finansial yang cocok, relasi yang cocok, tapi ketika otak kamu bisa nih, harusnya Anda memilih bekerja dulu dibandingkan berbisnis. Ketika kalian stabil keuangan semuanya, baru buka bisnis. karena
Tapi kadang ada orang tua yang ngomong kayak gak usah, maksudnya kayak apa ya, udah kerja bisnis dulu lah. Iya, kalau bapaknya Pablo Escobar mah bisnis dulu. Kalau kita sebagai perintis gimana? Ini memang kerja dulu. Bisnis bakal tetap kita jalanin. Tapi kan kalau itu kita bapaknya Pablo Escobar gitu kan ketara gitu, kita langsung buka bisnis jedar. Nah ini kalau kita perintis juga jangan maksain mak, pelan-pelan. Tapi menurut ini bukan Rizky. Kalau menurut Sarah dan Gina, apakah ketika kita mulai bisnis, relasi itu apakah sepenting itu atau tidak? Boleh deh. Kalau menurut aku tuh sangat penting ya. Ketika kita banyak relasi di mana-mana, karena itu tuh masuk masalah nggak sih? Kayak kita menawarkan tuh dari yang dekat dulu, Orang terdekat, iya. betul. Sebelum kadang ada orang yang bilang sebelum kamu menjual produk, kamu harus menjual ke teman terdekat, orang terdekat. Tapi ini ada cerita yang lain ya kan? Ya. Gue kerja di bagian Oh, realita. Iya, ini cerita begitu ya, hampir dikit cerita gitu ya. Oke, sering ya, sering pengalaman. Beliau itu adalah seorang kerja di perpajakan, beliau gitu. Tahu kan gaji perpajakan gimana? Oke. Nah, beliau itu pertama dia nggak langsung buka bisnis. Ya tadi kita udah obrolin, beliau langsung kerja dulu nyari duit sampai banyak baru bisa berbuat bisnis. Dan ternyata ketika dia berbuat bisnis, yang datang ke bisnisnya itu ke restoran mereka, ke restoran itu ternyata tuh emang teman-temannya gitu, dari teman-teman relasi lagi, dan dari temennya itu tuh datang lagi nih dari orang yang dia kenal dari teman-temannya kayak keluarga ataupun relasi-relasi lainnya atau kerabat gitu. Okay. Jadi dan itu real sih kayaknya kalau butuh itu sangat dibutuhkan ya, apalagi dalam berbisnis gitu, dia menawarkan produk kita secara mudah gitu dan gampang tersebar gitu. Betul. Oke, kalau menurut gue pribadi, sebenarnya relasi itu penting tuh nggak di satu perspektif aja. Relasi itu penting di mana-mana. Baik itu lo kuliah, baik itu lo apalagi mau menjalankan bisnis. Karena istilahnya kalau kata orang zaman itu kayak banyak channelnya. Istilahnya kayak tiap belokan ada aja temennya kayak gitu. Nah, selain untuk yang tadi kakak bilang itu untuk pemasaran, menurut aku pribadi jadi lebih ke pengalaman juga. Mungkin bisa nantinya jadi kolaborasi. Misalkan aku megangnya bisnis rental mobil dan mungkin kan rental motor, dan itu bisa kita collab kan. Jadi relasi itu bukan semata-mata untuk pemasaran aja, tapi menurut aku pribadi relasi ini juga bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk kita kolaborasi bareng. Iya. Oke, akhirnya kita sudah beres ya Yol. Iya. Sesi mengulik obrolan hari ini. Sebelum ditutup, gue mau minta masing-masing nih dari Sarah dan juga Gina, hal apa yang paling penting yang kalian ingin sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton di video ini. Dari aku dulu. Oke. Satu hal kegagalan, menurut aku pribadi, kegagalan di masa kita menjadi seorang mahasiswa itu bukanlah hal yang mahal ya teman-teman. Jadi menurut gue pribadi, kalian kalau mau coba bisnis, mau coba hal apapun itu, mending kalian coba dari sekarang. Karena kegagalan ketika kita nantinya di masa tua, atau taruhlah di umur 35 tahun, ya mungkin posisi teman-teman sekarang nantinya ketika umur segitu udah menikah, tapi kalian gagal dalam hal itu. Terus amit-amitnya ya nih teman-teman, kalian punya suami yang gajinya mungkin kurang, nanti kalian bingung lagi uang masuknya dari mana. Terus contoh kecil, ini jajan anak gimana, makan sehari-hari kayak gimana. Nah, masa makan kayu dengan batu kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Jadi menurut aku pribadi seperti itu. Oke, lanjut ke Sarah. Kalau dari gue gitu ya. Iya. Buat Yuri, Kai, mungkin Gina atau teman-teman yang di luar sana yang sama ada di posisi kayak gue gitu ya, ke rasa takut tuh valid kok, nggak salah juga ya. Itu malah hal yang normal untuk merasakan rasa takut.
Dan yang terpenting tuh kaliannya mau tetap melangkah. Dalam tetap melangkah tuh jangan terus merencanakan tapi akhirnya tidak direalisasikan gitu ya. Dan belajar juga mengelola ketakutan yang ada dalam diri kalian. Jangan akhirnya kita kehilangan kesempatan-kesempatan yang ada gitu ya, yang diberikan gitu dari lingkungan kita. Itu jangan sampai ya teman-teman. Dan yang paling penting itu jangan banyak ngomong bagaimana mau sukses juga banyak ahnya ya. Jangan banyak ngeluhnya juga ya. Karena belum mulai udah ngeluh. Kayak Janji sekali. gak suka, benci banget. Jangan oversharing teman-teman ya. Iya. jangan. Roro oversharing. Yang ngebantu kita yang bisa dapet diri kalian. Satu lagi deh, pokoknya tetap melangkah ke depan, jangan ragu untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, jangan ragu. Ayo semuanya melangkah ke depan. Jadi CEO. Betul. Hey guys, kita doain ya kakak-kakak ini bakal jadi CEO. Kalian juga walaupun gak jadi CEO yang penting jadi orang yang berguna. Iya. Kalau CEO Ke kampus bawa buku, bawa tas. jangan ngantuk-ngantukan. Iya, jangan dikit-dikit bilang malas. Aduh. Kita mau sukses. Itu tidak patut untuk dicontoh ya teman-teman. Oke, mungkin obrolan kita sampai sini aja kakak-kakak cantik. Terima kasih. Makasih banget udah diundang ke podcast Navara. Aduh sedih banget cuma kali ini kalau nanti rektor Boleh banget. Boleh. Di next nanti pembahasan nanti kita Iya. bakal undang kalian. Gak hanya kalian tapi yang teman-teman di rumah juga Iya. atau dimanapun kalau memang butuh mau sharing-sharing sama kita boleh ya datang ke Kali aja. Komen aja di Bawah Komen dong. Boleh. Iya. Aduh. Oke, ya. semangat kalau dia ada saya yang ngomong jujur bukan sharing, bukan yang sharing tapi kan juga sharing pengalaman dan juga argumen dan juga ilmu ya. Terima kasih banyak. Ini ya kayak sih. Bye-bye. Foto kita belum tak pernah begitu dekat. Foto kita belum